Halo para pemirsa Sianto.id, ketemu lagi dengan channel pendidikan, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, juga channel untuk amar ma'ruf media sosial. Kita sekarang berada di episode 66, berbicara mengenai kesehatan holistik. Narasumbernya adalah Dr. Zainal Mutakin Sufro, ahli ilmu faal manusia. Beliau berasal dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Nah, kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat sentuhan kreatif editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono dari Ngawi, Jawa Timur. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Dan jangan lupa klik subscribe supaya channel ini tetap eksis untuk berbagi pengetahuan dan belajar sebanyak hayat. Dan juga silakan share, dibagi channel ini, dibagi video ini supaya banyak orang yang bisa memanfaatkan dari tausiah Dr. Zainal Mutakin ini. Nah, apa tema kita? Tema kita akan membicarakan mengapa orang kalau sudah semakin tua berjalan gontai, tidak stabil, oyak-ayik, dan itu adalah, saya kira, itu gejala ketawaan atau gejala biologis. Kita tanyakan nanti. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dok? Sehat-sehat ya dok? Alhamdulillah, Prof. Nah, Alhamdulillah. tema kita dok, mengapa kita itu stabilannya itu semakin berkurang ketika semakin tua. Kalau masih muda itu kan bahkan melakukan sesuatu yang apa ya itu, multitasking itu bisa melakukannya. Tapi lama-lama nggak bisa. Bahkan saya amati kalau sudah semakin tua itu makan itu sering jatuh dari mulut, ngambil apa sering nyerempet benda lain gitu. Gimana dok? Dok? Baik, Prof. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Sebetulnya masalah keseimbangan itu sudah sejak dulu diingatkan dalam surat Al-Infitor ayat 6 dan 7. Ya ayuhal insan ma gharraka birabbikal karim alladzi khalaqaka Ya. fasawwaka fa'adalak. Jadi sebenarnya Tuhan menciptakan struktur tubuh ini sudah begitu balance-nya, ya. Tinggal bagaimana kita menjaga. Dan saya kira Prof sudah berulang kali menjelaskan pada halayak betapa kehidupan kita itu dimulai dari bangun tidur, Prof. Ya. Ya. Bangun tidur yang mendadak itu sudah menjadikan kita sadar bahwa rangsang sistem keseimbangan itu sebetulnya gaya gravitasi, Prof. Oke. Sehingga pangandikan Prof ini tidak berlaku bagi mereka yang hidup di bulan. Oh ya. Kalau di bulan itu gravitasinya nol sehingga tidak bisa berjalan dan tidak perlu sempoyongan, Prof. Ya, ya. Malah Malah melayang-layang. layang-layang itu, Prof. Jadi sekali lagi, Prof, kata kuncinya adalah rangsang asli tubuh kita itu adalah gaya gravitasi, ya. Sehingga minta maaf, Prof, kalau orang kok sudah diberi usia panjang, ini harus betul-betul menyadari bahwa keseimbangan itu harus tetap dijaga, Prof. Ya, ya. Maaf ya, kalau kita melakukan uji tes namanya Shalong test tadi, Prof. Ya. Ini bukan salong ini, salong uno, gitu. Ya. Jadi ketika berdiri, Prof, itu memang 30 detik pertama itu tekan darah pasti turun, Prof. Iya. Ya. Dan gaya gravitasi ini sebetulnya belum banyak yang menyadari bahwa itu adalah pemicu dari munculnya berbagai macam penyakit, Prof. Nah, mengapa Tuhan menciptakan otot-otot anti gravitasi, Prof? Oh, sudah ada dok. Sudah, itu embedded itu ya, sudah included lah ya. Itulah otot-otot betis, Prof. Jadi sekali lagi dengan bertambahnya usia, kita jangan hanya berpikir tentang alat keseimbangan yang di telinga itu saja, Prof. Tapi kita harus pertama kali menyadari apakah kita, minta maaf, cukup gerak atau tidak. Jadi betis itu disediakan tubuh untuk melawan gaya gravitasi, Prof. Oke. Ya. Sehingga minta maaf, Prof, kalau kita lakukan pengukuran
ketika berdiri, kok tekanan darah kok enggak naik-naik, Bro. Tadinya kan dipancing cuma 30 detik, Bro. Ya. Tapi kan selebihnya tubuh harus mencoba menormalkan kembali. Nah, pada orang-orang lansia, Prof, itu ada kecenderungan apa yang kita namakan ortostatik hipotensi, Prof. Ortostatik hipotensi. Hipotensi. Jadi dalam keadaan berdiri diam, itu cenderung tensinya turun, Prof. Turun. Ya, ya, Dan ya. inilah yang menjadi ancaman terjadinya fall, Prof. Oke, ya, ya, ya. Fall itu artinya jatuh. Yang Oh, itu nanti menjadikan pengeluaran biaya yang mahal, toh, Prof. ya, Karena ya. kalau jatuh itu kan pasti nyonggo pakai tangan kanan, Prof. Tangan ya. Kanan. Tangan Karena kanan itu biasanya untuk nyonggo, toh, Prof. ya. Nah, terus nanti kan patah itu. Itu Hmm. namanya apa ya? Patah tulang yang seperti garpu itu, Prof. Ya, 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 ya. Sehingga harus Ini digips. maaf, maaf dok. Selalu Monggo. kanan itu karena kita tidak left-handed kali, tidak Leres, distal mungkin. Ya, leres, Prof. distal mungkin kiri mungkin dok. Leres. Jadi memang betul karena mayoritas itu right handed, maka kebanyakan nyonggo. Nah, jadi sekali lagi, Prof, ini pancingan yang bagus sekali, Prof. Hmm. Jadi orang tua itu tidak perlu fall Hmm. selama nuseun bisa menjaga menika aliran darah yang ke otak itu terpenuhi. Nah, minta maaf, Prof. Kebanyakan kesepuan itu kan rangsang haus saja sudah mulai berkurang itu, Prof. Oh, ya, ya, ya. Sehingga ini perlu pengawalan dari anak cucu, Prof, untuk mengingatkan, Mbah, Hmm. sudah ngunjuk belum? Karena nusewu semakin apa rangsang hilang, itu berarti resiko terhadap kekurangan asupan air itu menjadi berkurang, Prof. Sehingga konsekuensinya akan mudah mengalami apa yang kita namakan OH. Oh, Nah, ini kalau Prof. Soeyanto menerjemahkan bisa sebagai sesuatu yang surprise. Oh, apa dok itu? Oh, ortostatik hipotensi. oh, itu tadi. Ya, terus orto itu dalam keadaan berdiri, tegak, diam, tapi tekanan darahnya tidak kembali ke semula. Dan yang harus diwaspadai adalah asupan air tadi, Prof. Air tadi. Ya. Jadi sekali lagi ini penting, Prof. Kebersamaan lah antara generasi sepuh dan generasi muda. Karena menurut saya, Prof, kasepuan itu kalau diatur pakai tongkat, itu kan Ya, jaim, Prof. gengsi ya. Gitu, wah, Ya. kok dikira tua. Menurut saya, Prof, ini suatu penolakan yang spontan gitu loh. Ya, 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 ya. Karena memang kasepuan ya perlu jaim. Menurut saya, menurut saya, Prof. Ya, jadi kita tidak mau dibilang tua. Tapi menurut saya itu yang menjadikan tadi keloyoran itu ya kita harus perbaikilah otot-otot betis itu memang harus sering digerakkan. Jadi kuncinya yang menyebabkan orang liar tuh terutama karena darah turun karena Benar, dehidrasi. Dan yang kedua, kita tidak pernah latihan melatih otot-otot betis dan sebagainya itu, dok. Karena persis. kalau darah turun itu rasanya, saya pernah dok itu berdiri itu kepalanya itu rasanya enteng itu loh, dok. Itu artinya Leres. kepalanya kosong itu kali ya. Mila meniko, tapi kan Prof itu punya kelebihan. Itu sering bercocok tanam di lahan pertanian tuh, Prof. Ya, 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 ya. Yang di sana tidak ada skuter loh, Prof. Ya, ya, Seperti ya. Mekah itu. Tidak seperti lantai 5. Leres. Dorong. Tapi Subhanallah. beda. Subhanallah. Ya, ya, Subhanallah. ya. Saya kalau di sawah itu jendat-jendit dok. Itu Ya, anugerah loh, Prof. kadang-kadang apa memungut, berdiri dan Leres. sebagainya Leres. itu. Tapi kan sudah ada pemanasan. Saya kira nggak terjadi geliran tadi. Ya. Nah, Saya, Prof, kalau di lab itu memang ada proses habituasi, Prof. oh nggih. Itu ada kursi namanya kursi barani, Prof. Bara nih, ya. Barani. Kursi barani itu ya nun sewu di lab itu untuk membuat orang itu tahan terhadap apa itu pusing 7 keliling tadi loh, Prof. Ya, ya, ya. Sehingga sistem keseimbangan itu betul-betul terlatih. Seperti halnya, Prof, astronot itu sebelum naik ke bulan itu, Prof, itu dipusingkan loh, Prof. Wow. Sentrifuge Sampai itu loh, Prof.
Mungkin sampai muntah empedu. Bilang itu, apalagi pilot-pilot pesawat itu loh, Prof, yang suka atraksi di udara itu. Itu sekali gagal, Prof. Keseimbangan itu bisa nunjem itu. Iya, ya, betul, betul, betul. Luar biasa ini tema pagi hari ini, Prof. Ya, Keseimbangan. ya, ya, ya. Dan air juga menjadi fungsi utamanya. Leres. Jadi Leres. kalau orang tua-tua itu supaya misalnya berlatih jalan pagi 1 Leres. jam atau 30 menit itu bisa berarti menjaga keseimbangannya itu lebih baik daripada yang mager, malas gerak gitu, Dok. Betul, Prof. Karena non sewu, Prof, menjadi catatan, ya. Tuhan menciptakan malam hari itu kan untuk istirahat, Prof. Ya, Untuk ya, tidur, Prof. Ya. Nah, kalau sudah siang, apa mau dilanjutkan dengan istirahat lagi, Prof? ya, ya, Maka Dok. batasilah duduk itu paling lama 1 jam, kemudian diikuti dengan gerak itu, Prof. Ya, jalan nanti boleh duduk lagi, Prof. Ya. Tapi tolong batasi dengan tegas waktu pagi hari sampai menjelang tidur itu adalah jangan sampai lengah terhadap gerak tubuh itu tadi, Prof. Oh, ya, 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 Nah, ya. semalam sudah berbaring tuh, Prof. Ya, betul, betul, betul. Masa siang mau berbaring lagi, apalagi kalau Ya. udah pensiun, itu kan kebanyakan alokasi waktu jam 1 sampai jam 3 untuk tidur, Prof. Ya, ya. Ini Makanya sangat berbahaya. Ya, makanya kadang saya kalau terlalu banyak tidur, Dok, malam itu boyoknya sakit ya, Dok, atau apa, Persis, pegel-pegel gitu loh. Itu persis, sebetulnya karena terlalu banyak tidak gerak posisi kita, gitu kan? persis. Iya. Dan kebanyakan tidur itu pun memicu stres loh, Prof. Oh, gitu. Ya. Cek. Hmm. Kenapa logikanya, Dok? Anu sewu. Keseimbangan, kalau tadi kan Prof itu yang dipelajari yang keseimbangan yang ada di telinga tadi ya, rumah Ya. siputnya itu. Tetapi sebetulnya yang lebih utama dari kesehatan itu keseimbangan yang beroperasi di bawah alam sadar kita loh, Prof. Hmm. Itulah yang namanya sistem saraf otonom. Oke. Sistem saraf otonom harus imbang, Prof, untuk menjaga metabolisme. Kalau satu diantaranya berlebihan, maka akan diimbangi yang lain, Prof. Hmm. Nah, Ya. itulah ya menjadikan stres bagi tubuh kita itu sendiri. Satu satu berada tidak diberi keseimbangan, yang lain itu dikompensasi itu contohnya apa, Dok? Nggih, nun sewu, Prof. Kalau kita bicara secara biologis, Hmm. metabolisme itu kan ada yang membongkar, Oh, ya, 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 ya. ada yang menimbun, Prof. Hmm. Nah, salah satu kelebihan Prof itu sudah senantiasa fasih dengan social engagement. Nah, sebetulnya penyeimbangan itu adalah kuncinya di social engagement. Jadi kalau sudah kasepuan itu harusnya banyaklah meningkatkan semangat silaturahimnya, Prof. Sehingga keseimbangan tadi terpenuhi, Prof. Iya, ya. Ya, jadi sewu ibarat lampu traffic light, Prof. Oke. Yang merah itu yang energy storage, Hmm. yang senantiasa menimbun tenaga, Bro. Ya, Kegiatan makan gitu. Kalau yang kuning itu kan fight or flight, Bro. ya, ya, ya. Antara lampu kuning dan lampu merah itu sebetulnya harus imbang, Bro. Enggak. Jangan sampai yang merah menonjol, nuseunje. Ya, Kebanyakan kesepuan kan lebih banyak asupannya gitu, sehingga iya. tidak banyak gerak, akhirnya kelebihan kalori, toh, Bro. Hmm. Gitu. Nanti kalau yang kuning itu adalah untuk geraknya. Nah, satu hal, keduanya ini bisa berimbang kalau yang lampu hijaunya juga diberi kesempatan yang madai, Bro. Nah, Hmm. lampu hijau inilah yang Prof. Alhamdulillah terus-menerus mengingatkan perlunya social engagement. Hmm. Itu yang nanti menyeimbangkan Ya. antara yang merah Al- dan yang kuning, Prof. Ya. Jadi buat saya social engagement itu paling tidak seminggu sekali ketemu dokter untuk bicara-bicara ini. Alhamdulillah, Prof. Lah, Prof, kalau pangandikan itu bisa berjam-jam ya. Iya. Sebelum acaranya dimulai ini kan ya ada warming up. Ternyata warming up-nya lebih lama, Prof. Subhanallah. Kalau saya itu sudah menyampaikan materi dibatasi loh oleh Prof. Suyanto. Aja suwi-suwi.
Ya, 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 nggih, matur nuwun, Dok. Alhamdulillah. Oke lah, saya kira ini resep yang mujarab buat para kasepuhan dan juga para yang muda-muda itu harus memperhatikan nenek-nenek kakeknya, karena Ya, nenek kakek itu ternyata alam tubuhnya itu tidak bekerja dengan baik. Haus saja sudah agak terasa haus, ya, sehingga harus disediakan minum yang cukup untuk kakek nenek itu betul. bagi cucu-cucu dan anak-anaknya. Betul. Betul Kak Dok itu Dok ya. Bagus sekali, Prof. Ini apa ya? Interaksi yang luar biasa. Birrul walidain lah, Prof. Ya, ya, ya betul. Itu anu nah apa perintah Semangatnya. Allahnya begitu. Ya, terima kasih Dok. Insya Allah banyak cucu yang terinspirasi, banyak kakek nenek yang juga terinspirasi dari obrolan kita, sehingga keseimbangan para kasepuhan itu tetap terjaga. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.